Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel saya, dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang toxic friendship. Apa itu toxic friendship? Bagaimana ciri-ciri, dampak, dan cara mengatasinya? Simak terus videonya ya. Zaman sekarang memiliki banyak teman dan relasi dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi beberapa kalangan masyarakat. Memiliki banyak teman artinya kamu memiliki banyak koneksi yang mana akan menguntungkan untuk karirmu nantinya. Kadang tanpa kamu sadari, ada satu atau beberapa teman di sekitarmu yang cenderung menjadi teman toksik, sehingga sering membawa pengaruh negatif dalam lingkungan. Teman toksik ini tidak hanya ada pada mereka yang masih dalam usia remaja saja. Kehadiran toxic friendship ini juga kerap terjadi pada lingkungan kerja. Lalu, seperti apa itu toxic friendship? Toxic friendship merupakan hubungan pertemanan tidak sehat yang lebih sering membawa pengaruh buruk terhadap sesama temannya. Sulit mengidentifikasikan apakah sikap temanmu ini termasuk toksik atau bukan. Sebab kadang tipis bedanya antara dukungan dan kasihan. Selama berada dalam toxic friendship, kadang kamu mungkin bingung, sebenarnya temanmu ini benar-benar baik atau tidak. Beberapa ucapan mungkin terdengar seperti dukungan, tetapi ada kalanya terasa seperti dirimu menjadi lebih rendah karena dukungan itu. Tentunya memang tidak mudah melepaskan diri dari situasi pertemanan yang kurang sehat ini. Terlebih lagi jika orang tersebut rupanya orang terdekat atau orang yang paling tahu kamu. Ciri-ciri toxic friendship. 1. Merendahkanmu. Hal yang cukup sering terjadi yaitu mereka menggunakan curhatan atau masalahmu sebagai topik untuk ditertawakan. Meskipun konteksnya tidak serius alias bercanda, namun tidak jarang hal seperti ini dapat menjadi bumerang. Kamu yang awalnya berharap mendapatkan solusi, justru merasa semakin rendah akibat bercandaan tersebut. 2. Menyebarkan gosip. Baik perempuan maupun laki-laki, teman-teman toksik ini pasti gemar sekali bergosip sana-sini. Mereka mungkin tidak peduli bahwa yang mereka ceritakan itu nyata atau tidak. Dan mereka juga tidak akan memikirkan perasaan orang yang sedang digosipkan itu. Ketika gosip mulai terasa tidak masuk akal, kamu perlu merasa curiga. Dan terkadang hal-hal sederhana yang kita lakukan bisa selalu menjadi bahan gosip para teman-teman toksik ini. Seolah-olah apa saja yang dilakukan orang lain selalu salah dan memiliki celah untuk dikritik. 3. Membuatmu tidak nyaman bahkan ketakutan. Jika kamu pernah merasa tidak nyaman bahkan ketakutan akan kehadiran teman-temanmu, bisa jadi mereka juga termasuk toxic people yang ada di sekitarmu. Membayangkan kehadirannya saja kamu mungkin sudah buru-buru ingin kabur dan enggan bertemu. Hal ini bisa terjadi apabila kamu pernah mendapatkan pengalaman buruk dengan mereka atau perilaku mereka sering membuatmu tidak nyaman. Misalnya seperti mengganggu kamu setiap kali kalian bersama, memberi tekanan-tekanan mental terhadap orang lain, serta melakukan perbuatan yang merugikan. 4. Tidak tulus. Salah satu contoh teman yang toksik ini, mereka seringkali mengucapkan ungkapan yang tidak tulus, seperti meminta maaf yang tidak tulus, memaafkan dengan nada malas, atau justru sengaja merendah untuk ditinggikan. Sebagai contoh, "Wah, aku belum sempat belajar, nilaiku pasti tidak sebagus kamu." Padahal kenyataannya, dia mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Seolah-olah membuatmu menyadari bahwa kamu yang telah belajar giat saja tidak bisa mendapat nilai yang lebih tinggi darinya yang tidak belajar saat itu. 5. Menyakiti perasaan. Teman-temanmu yang toksik juga akan memiliki ribuan cara untuk membuatmu sadar bahwa dirinya lebih baik. Seringkali cara-cara mereka juga menyinggung perasaanmu atau lawan bicaranya. Tentu mereka sadar ketika melakukannya, namun mereka tidak mau tahu seperti apa efek dari perkataannya, bahkan ketika itu dapat melukai perasaan seseorang. 6. Suka membandingkan.
Teman toksik bisa saja membandingkan dirinya lebih baik daripada kamu atau membandingkan kamu seolah lebih baik daripada kawan lain. Padahal semua ucapannya itu tidak tulus dan semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatianmu saja. 7. Mengutamakan diri sendiri. Teman toksik ini juga paling peduli dengan dirinya sendiri melebihi apapun. Mereka mampu membuatmu atau kawan lainnya seolah tidak lebih baik. Mereka juga tidak akan berpikir panjang untuk melakukan sesuatu demi keuntungannya sendiri tanpa memikirkan efeknya pada orang lain. 8. Mencoba mengubahmu. Dalam hal pertemanan, kamu mungkin pernah merasa menemukan teman baru yang ternyata sefrekuensi denganmu. Hal ini akan sangat bagus jika temanmu ini benar-benar dapat memahami dan tulus kepadamu. Tetapi jika semakin mengenalnya, kamu merasa dia mulai suka mengatur dan mencoba mengubahmu menjadi sosok yang berbeda, maka kamu perlu waspada. Jika untuk menuruti mereka harus membuatmu melanggar prinsip hidup yang telah kamu yakini selama ini, maka sudah saatnya untuk menjaga jarak dengannya. 9. Manipulatif. Seseorang yang toksik bisa menjadi amat manipulatif jika mereka menginginkan sesuatu. Mereka mampu mengungkapkan fitnah, memutarbalikkan fakta, serta memanipulasi keadaan. Pelaku toksik ini juga gemar sekali playing victim, memanipulasi seolah dialah korban dalam suatu masalah, padahal sebenarnya dialah penyebab munculnya masalah tersebut. Orang seperti ini juga pandai menggiring opini publik dan menempatkanmu dalam posisi yang salah. Teman toksik akan mendukungmu secara tidak tulus dan menjatuhkanmu ketika berada di belakangmu. Dampak berada dalam toxic friendship. Berada dalam lingkungan toxic friendship dapat membuat seseorang mengalami depresi, krisis kepercayaan, dan menjadi introvert. Terlebih lagi jika jumlah teman yang toksik ini cukup banyak. Hal ini tentu mampu membuat seseorang mendapatkan tekanan sosial dari teman toksiknya, dan dia akan dibully, dijauhi, dan berujung pada depresi berat yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan orang tersebut. Toxic friendship juga sering ditemukan di lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Pada konteks ini, efek yang ditimbulkan orang-orang toksik bisa mengakibatkan masalah yang cukup serius dalam dunia kerja. Misalnya seperti dipecat atau masuk dalam daftar hitam yang mampu meruntuhkan karir seseorang. Cara mengatasi toxic friendship. Pada situasi tertentu, toxic friendship juga dapat membuat seseorang bertahan, sebab mereka memiliki hubungan yang menguntungkan. Misalnya dalam lingkup pekerjaan, kamu mungkin sebenarnya tidak tahan dengan sikap toksik teman kerja. Akan tetapi, dia memiliki kualitas kerja yang baik atau kamu juga mendapatkan gaji yang besar ketika bekerja di sana. Hal ini membuat kamu ingin tetap bertahan meskipun sikapnya menyebalkan. Kamu harus menyiapkan mental yang tangguh dan kesabaran yang ekstra supaya tidak stres dengan ulah teman toksik. Jika dirasa sudah keterlaluan dan sudah tidak ada harapan, maka kamu lebih baik jauhi dia dan pergi dari lingkungan tersebut. Setelah menyadari keberadaan teman yang toksik, kamu bebas memilih ingin bertahan dengan orang-orang ini selagi kamu yakin dan sanggup menghadapi mereka, atau lebih memilih untuk pergi dari mereka demi kehidupan yang lebih baik. Keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Semoga informasi ini bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.